Ya. Jadi kalau stok tidak punya tanggal jatuh tempo atau bisa dimiliki oleh pemegang saham selamanya, sedangkan obligasi tidak, ya, otomatis ada keistimewaan antara keduanya, masing-masing memiliki keistimewaan dan masing-masing memiliki kelemahan, ya. Security valuation, ya. Secara umum ini hampir sama dengan materi kemarin. Intrinsic value of an asset atau an investment adalah present value of the stream of expected cash flow discounted and unappropriated required rate of return. Jadi nilai dari aset kita adalah present value dari serangkaian cash flow yang didiskontakan menggunakan suku bunga yang tepat, required rate of return yang appropriate, ya, gitu. Jadi sama seperti kemarin ketika kita belajar obligasi, kan kalau kita mempunyai obligasi atau memiliki obligasi, kita akan mendapat bunga per tahun atau per setengah tahun atau per 3 bulanannya selama pembayaran bunga, dan pokoknya di akhir periode. Nah, ini sama, saham juga. Ya. Sekarang kita ke preferred stock dulu. Ya. Salah satu keistimewaan preferred stock hampir sama dengan obligasi, yaitu dividennya bisa diberikan setiap tahun apabila dia karakteristiknya adalah kumulatif. Ya. Makanya preferred stock ini disebut juga sebagai hybrid security, ya, perpaduan antara stok dan debt. Nah, gitu ya. Nah, is likely common stock seperti saham biasa, tapi no fixed maturity, ya. Dia seperti common stock karena dia tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Tidak ada tuh di sertifikat saham pun tidak menyebutkan tanggal jatuh temponya kapan. Semua saham seperti itu, ya. Yang kedua, atau masih bagian yang pertama, technically is part of equity capital, bagian dari common share atau capital dari perusahaan atau bagian dari modal perusahaan yang berbentuk PT, ya, PT. Perusahaan perseroan terbatas, ya. Is likely that preferred dividend are fixed, ya, seperti sudah Anda pelajari dulu tingkat 1 ketika kita belajar pengantar akuntansi, dividen saham preference itu tetapnya ini bisa dinyatakan dalam satuan dolar atau rupiah atau dalam persen, ya. Misal bila dia karakteristiknya aja akumulatif, maka bila perusahaan tidak membayar dividen tahun ini, maka akan diakumulasikan pada saat pembayaran dividen berikutnya. Inilah keistimewaan preferred stock yang sifatnya kumulatif. Biasanya sih defaultnya preferred stock adalah kumulatif, ya. Jadi bila dia tahun ini tidak membagikan dividen, bukan berarti hilang, ya, tapi akan dibayarkan atau dibayar pada saat perusahaan membayarkan dividen dan diakumulasi. Nah, biasanya dijual pada harga, ya, ini tergantung, ya, kalau di Amerika ya $25, $50, $10 per lembar saham, ya. Dividend are fixed either as a dollar amount or as a percentage of par value. Jadi dividennya dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari nominal saham, ya. Misalnya nih, nah, misalnya tahun 1988 Xerox menerbitkan 75 juta saham preference, 8,25%. Nah, 8,25% ini adalah dividennya.
pada harga $50 per lembar. Jadi sahamnya adalah 8,25 dikalikan $50 atau $4,125 per tahun, dan ini fix, tidak berubah-ubah. Nah, makanya dikatakan sebagai hybrid security, hampir sama dengan obligasi. Nah, gitu ya, hampir sama dengan obligasi. Ya, bisa juga ini misalnya tidak ada persentasenya, maka dividennya harus dinyatakan, misalnya $5 per saham. Nah, itu namanya dividen, ya, dividen. Dividennya bisa dinyatakan dalam satuan mata uang atau satuan persentase. Kalau satuan persentase harus kita kalikan dengan nominal sahamnya. Oke. Ya. Oke. Ini sudah dipelajari di tingkat 1, walaupun online ya, maaf ya. Nah. Kemudian preferred stock features ya. Firm may have multiple classes of preference, each with different features. Jadi saham preferred itu ada berbagai macam features atau keunggulan ya. Yang normal sih dia kumulatif. Artinya dividennya bila tidak dibayar, bila tidak ada pembagian dividen atau pengumuman dividen, maka dividennya akan diakumulasikan di tahun-tahun berikutnya. Itu ya. Nah, kita lihat nih, prioritasnya adalah lower than debt, higher than common stock. Jadi gini, bila perusahaan dilikuidasi, ya, maka yang dibayar duluan adalah utang atau kreditor. Ya, bila masih ada sisa ke tahap kedua, yaitu preferred stock, ya, baru kemudian sisanya ke common stock. Nah, common stock itu dapat paling akhir, ya, dapat paling akhir. Utang atau kreditor, preferred stock, dan common stock, gitu ya. Nah, ini cumulative feature. All past unpaid preferred stock dividend must be paid before any common stock dividend are declared. Maksudnya declared ini di-paid ya, dibayar. Jadi bila perusahaan itu mengumumkan adanya dividen, maka kita lihat dulu ya, ada nggak dividen saham-saham preferred tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar. Nah, itu harus dibayar dulu bila karakteristiknya adalah kumulatif. Baru kalau sudah dibayarkan, baru jatahnya saham biasa atau jatahnya common stock. Nah, gitu ya. Tapi kan Anda tahu ya bahwa kita tidak mengharapkan dividen ya. Nanti Anda akan sampai di situ. Ya. Pertama, protective provision are common, ya. Dengan karakteristik tadi seperti obligasi, walaupun lebih rendah, dia memiliki protective ya. Convertibility, many preference are convertible into common share, ya. Jadi dia bisa diubah menjadi common stock. Nah, saham preference bisa diubah menjadi common stock. Ya. Adjustable rate. Preferred have dividend tied to interest rate. Maksudnya gini, ini memang karakteristik khusus ya. Jadi bila misalnya nih suku bunga atau bunga obligasinya akan naik, maka dia harusnya naik, ya, mengikuti suku bunga obligasi ini, gitu, ya. Dia memiliki karakteristik ini adjustable rate, tapi harus disebutkan
ya disebutkan di sertifikat sahamnya. Kalau tidak ya tidak, fix tadi fix ya. Kalau ini dia suku bunganya bisa mengikuti suku bunga obligasi. Partisipasi. Nah, ini ada dua pendapat ya. Karena ini jarang terjadi di praktek ya. Partisipasi gini ya. Preferred berhak atas dividen bila preferred stock berhak atas tambahan dividen bila dividen untuk saham biasa melebihi dividen untuk saham preferen. Nah, masalah di sini adalah jumlah keseluruhan atau jumlah per lembar itu yang belum jelas ya. Ya. Jadi misalnya gini, misalnya nih perusahaan membagi dividen 1 juta, katakanlah gitu. Saham preferen dapat 200, ya 200.000. Berarti jatahnya common stock adalah 800. Nah ini nggak mau dia, ya partisipasi itu apa? Dia berhak mendapat tambahan dividen karena saham common stock dapat 800.000 dibandingkan dia yang hanya dapat 200.000. Nah itu karakteristik partisipasi, ya. Tapi jumlahnya itu nggak jelas apakah per lembar saham ataukah secara keseluruhan. Ya, makanya dikatakan ini jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Ya, ini belum hitung-hitungan ya. Nah, ini masih first stock season. Pick preferred pay in kind preferred stock has additional preferred share to investor rather than cash dividend. Ya. Jadi dia lebih suka diberikan tambahan preferred share gitu ya. Jadi seperti saham bonus. Nah. Ya. Retirement ya, retirement. Most preferred are callable. Artinya apa? Dia bisa dibeli ulang oleh perusahaan seperti halnya kemarin treasury shares ya. Jadi preferred stock sebagian besar adalah callable ya. Many include a sinking fund provision to set cash asset for the purpose of retiring preferred share. Jadi gini, bila perusahaan menganggap bahwa saham-saham preferen harus di retire, maka dia harus membentuk sinking fund. Karena apa? Seperti obligasi, karena dia nominalnya besar, ya nominalnya besar. Ya makanya perusahaan harus membentuk sinking fund provision to set cash, ya to set cash. Ya. Gitu ya. Jadi walaupun tadi istilahnya dia tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tapi dia bisa di retirement. Ya. Nah, sekarang ke preferred stock valuation. Ya, penilaian preferred stock. Gitu.
a preferred stock can usually be valued like perpetuity. Nah, saya tanya dulu, perpetuity ini apa kemarin? Perpetuity ini apa? Anuitas lamanya. Ya, anuitas lamanya, artinya pembayarannya terus-menerus ya, seperti dividen saham preferen. Kalau kita asumsikan dia tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka dividennya akan dibayar terus-menerus. Ya. Nah, dividennya tetap kan, tadi kan sudah di state di awal bahwa dividen untuk saham preferen itu tetap. Entah itu persentase, entah itu jumlah nominalnya. Makanya gampang. Valuasinya adalah nilai dari preferred stock sama dengan dividen dibagi required rate of return dari pemegang saham preferred stock. Nah, ini kan rumus perpetuity ya. Perpetuity ya. Uang dibagi required rate of return ya. Jadi contohnya gini, Xerox Preferred pays earn 8,25 dividen on 50 par value. Berarti dividennya berapa tadi? 4,125. Ya, 4,125 per tahun selamanya. Ya, selamanya. Makanya ini akan jadi D. Ya. Nah, kita tentukan dulu required rate of return. Ya. Suppose the required of return of Xerox is 9,5. Makanya nilai preferred stock-nya adalah 4,125 dibagi 0,095. Nah, harganya adalah 43,42. Ya. Ya. Gini, cuma satu ya, cuma satu saja, rumusnya hanya satu. Kalau common stock nanti ada berbagai macam alternatif. Ya, kalau preferred stock karena dividennya ini sudah tetap tadi, ya, sudah tetap, maka dividen tinggal dibagi dengan required rate of return. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Jadi gampang ini ya. Minum dulu. Jadi kalau ada penjualan preferred stock di pasar, kita tahu bahwa kita tidak akan membeli bila harganya lebih dari 43,42 dolar. Ya. Ini cuma rumusnya dibalik-balik saja, ya, dibalik-balik saja. Nah. Ya, sama. Nah, kalau kita lihat di koran itu ya, di koran itu ada penjualan preferred stock selama 32 minggu, ya, minggu. Kita lihat ini preferred stock yang dikeluarkan General Motor, kodenya PFG. Ya. Diperjualbelikan, kita lihat
dividennya 2,28. Ya. Volumenya kecil ya, 88.600 lembar saja yang diperdagangkan, karena biasanya preferred stock ini tidak seaktif common stock, ya. PE-nya tidak ada, price earning ratio-nya nggak ada, ya. Nah, dividen 2,28, par value-nya 25. Nah, gitu ya. Par value-nya 25. Makanya dividen rate-nya adalah 2,28 dibagi 25. 9,12 dividen rate. Expected return-nya adalah 2,25 dibagi harga penutupan. Nah, ini ada dua harga, high, low, dan close. Ya, high itu artinya apa? Saham ini diperdagangkan paling tinggi harganya 27,88, paling rendah 26,06. Ya, harga penutupannya 25,53. Nah, gitu ya. Jadi expected return-nya 2,28 dibagi harga penutupan 25,53, 8,9%. Ya, oke. Preferred sudah ya, preferred stock karena tidak ada penambahan dividen atau dividennya dianggap tetap, ya, dan karakteristiknya ada kumulatif, ya. Ya. Sekarang kita ke common stock, ya, common stock. Preferred stock lebih simpel, saya katakan lebih simpel. Karena dia tinggal dividen dibagi dengan required rate of return, ya. Nah, untuk common stock ini kita lihat dulu, ya. Nah, common stock dikatakan juga is a variable income security. Dividend may be increased or decreased depending on earning. Bahkan bisa juga tidak ada dividennya, dividennya tidak dibayar, ya. Represent equity or ownership. Jadi common stock itu mewakili ownership, ya. Jadi dia punya hak suara. Sedangkan preferred tadi tidak memiliki hak suara, ya. Mau kita punya banyak preferred stock bahkan 100% pun dia tidak akan memiliki hak suara. Ya. Sama dengan preferred stock, kalau kita bicara PT perusahaan terbatas, ada karakteristik limited liability. Liability is limited to amount that owners investment. Jadi kewajiban investor hanya sampai pada uang yang dia setorkan ke pembelian saham, gitu ya, tidak sampai ke harta pribadinya. Prioritasnya lower than debt and preferred. Jadi dia prioritasnya terakhir, ya, dibayar paling akhir. Bila perusahaan dilikuidasi, maka dia nggak usah berharap dapat
pengembalian ya, dapat pengembalian itu udah untung banget ya, karena biasanya kalau likuidasi itu asetnya dijual pada harga di bawah harga pasar atau di bawah nilai bukunya ya, makanya preferred stock, common stock tidak akan dapat bagian ya. Claim on income ya, stockholders claim on the firm residual income setelah dikurangi obligasi, saham preference, baru ke saham biasa ya. Claim on asset, nah ini sama ya, jadi dia bisa klaim tapi setelah debt dan preferred stock. Preemptive right ya, preemptive right ini juga jarang terjadi sekarang ya. Stockholder may shares proportionally in any new stock issues. Jadi kalau perusahaan menerbitkan saham tambahan atau saham baru, maka pemegang saham biasa berhak membeli saham ya untuk mempertahankan persentase kepemilikannya di perusahaannya. Di perusahaan. Misalnya nih, perusahaan terdiri dari 10 lembar saham, kita punya 5, berarti punya 50% kan? Nah, kemudian perusahaan akan mengadakan apa kemarin? Seasonal IPO ya. IPO lagi, nambah 10 lagi. Ya, nambah 10 lagi sehingga sahamnya menjadi 20. Nah, yang punya saham 5 ini berhak membeli dahulu 5 lembar saham lagi. Ya, supaya kepemilikannya tetap 50%. Itulah preemptive right. Ya, walaupun sekarang jarang digunakan. Voting right, right to vote for the firm board of director. Jadi yang berhak memilih bersuara pada RUPS adalah common stock, bukan preferred stock. Ya. Nah, nih valuation-nya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Sekarang kita ke valuation common stock. Single holding period. Berarti kalau single itu kita hanya membeli selama 1 tahun. Ya, 1 tahun saja kemudian kita jual. Ya, kita jual. Kita beli 1 tahun kemudian kita jual. Ingat ya, kita hanya beli 1 tahun, kita akan jual. Nah, makanya namanya single holding period. Ya. Contohnya adalah you expect ACC stock to pay a 5,5 dividend at the end of year. Ya. Jadi kita pada saat ini kondisinya, pada saat ini kita akan membeli saham XYZ. Kita berharap dia sahamnya akan membayar dividen 5,5 tahun depan, 1 tahun ke depan, ya, atau at the end of the year, ya, gitu. The stock price expected to be 122 at the time. Nah, pada saat itu juga, ya, harga sahamnya adalah $120 pada saat akhir tahun, bukan saat ini ya, saat ini, at the time. Ya, at that time, maksudnya saham pada akhir tahun dia membayar dividen $5,5, harga sahamnya 120. Bila rate required of return kita adalah 15%, berapa kita akan membayar saham biasa ini pada saat ini? Ya, jadi ini beda waktu ya. Saat ini dan akhir tahun, ya, yang 550 dan 120 di akhir tahun. Sekarang kondisi kita saat ini, kita mau beli saham nih, nah kita harus bayar berapa untuk saham yang memberikan hasil dividen 5,5 dan harganya 120.
bila kita menghendaki rate of return-nya adalah 15%. Nah, ini ya. Dibikin garis bilangannya, akhir tahun atau tahun ke-1 kita akan mendapat 5,5 ditambah 120 karena buru-buru kita jual. Ya. Recorded rate of return-nya 15%. Berapa kita harus membeli saham ini sekarang? Ya, pada tahun ke-0. Ya. Nilai saham biasanya adalah 550 dibagi 1,15 ditambah 120 ditambah dibagi 1,15 ya. Jadi ini kita tadi kan present value kan. Nah, dengan menggunakan rate-nya 15% atau $125,5 dibagi 1 ditambah 15% atau 1,15. Nah, jadi kita bisa membeli common stock pada saat ini tidak lebih dari 109,13. Ya. Oke. Hati-hati ya untuk common stock ya. Common stock itu hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Karena dia D1 beda dengan D0 ya. D1 beda dengan D0. Nah, kita akan gunakan dividen tahun pertama atau akhir tahun. Makanya soalnya dibaca benar-benar. Ini lain dengan preferred stock. Kalau preferred stock dividennya akan sama terus. Ya. Dividennya akan sama terus. Ya, berarti ini kita present value-kan. Uang yang akan kita terima tahun depan atau akhir tahun ini, kita present value-kan ke tahun ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini lebih gampang dibandingkan kemarin ya. Kemarin ketika kita bicara saham. Kok saham? Obligasi. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Paham ya? Hati-hati ya dengan dividennya ya untuk saham biasa. Untuk saham biasa. Nah. Oh, ini pakai financial calculator ya. Sama lah. Ini perbandingan antara dua saham ya. Dua saham biasa ya. Sama seperti tadi bacanya, dividennya 0,2, yang Cisco tidak bayar dividen tahun ini, ya. Present rasionya 21, Cisco 4,7. Volumenya itu dalam satuan ratusan. Harga tertingginya harga tingginya 135, low-nya 80,82, kok Jokonya 18 ya. Penutupannya 94,96, penutupannya 20,25. Ya. Nah, sekarang kalau kita memiliki sahamnya multiple holding period, lebih terus ya, terus atau tidak hanya setahun. Ini agak beda lagi. Ini agak beda lagi, ya. Kita memiliki sahamnya tidak hanya 1 tahun. Ya. Seperti tadi karakteristik yang disebutkan di awal bahwa dividen untuk common stock berbeda-beda, bisa naik, bisa turun, ya. Tidak akan tetap sepanjang tahun, ya. Jadi di sini kita mengenal adanya growth.
ya constant growth model, atau dividennya itu dianggap, diasumsikan bertumbuh atau naik. Asumsinya ini pakai asumsi. Dividennya dianggap naik, constant growth model. Ya, assume common stock dividend will grow at a constant rate into the future. Ya, dianggap bahwa dividen saham biasa ini naik terus ke depannya. Ya, kalau tadi kan bisa naik bisa turun. Ini asumsi, pakai asumsi. Kalau nggak pakai asumsi ya nggak bisa dihitung. Ya, gitu. Oke. Nah, rumusnya adalah value dari saham biasa sama dengan D1. Ingat ya, ini D1 ya, dividen tahun pertama. Dibagi KCS-nya apa? Required of return common stock dikurangi growth, rate growth. Ya, growth. Ya. Nih. Ya. Ini VCS adalah nilai sahamnya, D1 adalah dividen at the end of periode 1. KCS adalah required of return common stock, G-nya adalah konstan, annual dividend growth rate. Ya, gitu. Oke. Example, contoh, ya. Stock XYZ recently, saat ini membayar 5 untuk dividennya. Jadi saat ini saham XYZ membayar $5 untuk dividen. Dan dividennya diharapkan akan tumbuh sebesar 10% per tahun tak terbatas. Ya. What would we, berapa harga yang kita perkirakan untuk membeli saham XYZ bila kita menginginkan return sebesar 15%. Nah, gitu ya. Ingat ya, D1. Berarti kalau saat ini $5, berarti 1 tahun ke depan adalah 5,5. Ini ya. D0 sama dengan $5. So, D1 sama dengan 5 dikalikan 1,1 atau 100 ditambah growth 10% sama dengan 5,5. Ya. VCS sama dengan tadi 5,5 dibagi dengan 15% dikurangi 10. Nah, berarti harga yang harus kita beli saat ini untuk common stock bila kita ingin memilikinya dalam jangka waktu yang lama adalah $110. Ya, pakainya D1 ya, hati-hati ya, D1 bukan D0. Ini ada D0, ini ada D1. D1-nya berarti ditambahkan dengan growth-nya. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Hati-hati di common stock ya, seperti tadi ya. Kita harus lihat timeline waktunya. Kalau preferred stock tidak harus, tidak. Kalau common stock itu harus. Kita harus hati-hati dalam mengerjakan soal ini. Ya. Menghitung nilai dari common stock itu harus hati-hati. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Nah,
Ini ada metode metode lain untuk menghitung nilai saham biasa, ya. Untuk menghitung saham biasa. Ya. Nah, pendekatan perbandingan untuk nilai saham biasa. Metode ini menghitung nilai saham perusahaan melalui perkalian dari berbagai ukuran kinerja perusahaan. Ukuran yang paling umum digunakan adalah earning per share atau laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Ya. Dengan demikian nilai saham biasa ditentukan oleh price to earning ratio dari beberapa perusahaan sebanding. Dan dua, price to earning ratio, earning per share dengan PE, price to earning ratio dari perusahaan-perusahaan sebanding. Jadi ininya punya perusahaan, ya. Sedangkan price earning ratio-nya adalah dari perusahaan sejenis, rata-rata dari perusahaan sejenis, ya, gitu. Nah, rumusnya adalah nilai dari saham biasa merupakan price per earning ratio dari perusahaan berdasarkan pada harga pelembar saham saat ini dibagi earning, ya, dikalikan dengan estimasi earning per share saham biasa pada akhir tahun pertama. Nah, gitu ya. Nah, ini setelah melalui beberapa analisis yang cermat dan menggambarkan penilaian atas saham Hilso, CEO, CFO berpendapat bahwa proyeksi pendapatan perusahaan terlalu konservatif dan pendapatan tahun depan dapat dengan mudah melompat menjadi $2. Ya. Nah, earning rasionya adalah $2. Bagaimana Anda estimasi nilai saham perusahaan Hill ini? Catatan, analisis mengestimasi bahwa price per earning ratio yang layak untuk kelompok perusahaan jenis adalah 18,2. Ya. Inilah earning per share, ya, per lembar, ya, earning per share, ya. Kalau melompat menjadi $2 mah nggak usah bagi perusahaan, ya. Ini earning per share dan ini price earning ratio perusahaan sejenis satu kelompok. Makanya stock price-nya ditentukan antara EPS dikalikan dengan PE, ya. Nah, 18,2 dikalikan 2. Nilainya adalah 36,4. Ya. Nah, analisis kita mengestimasi bahwa nilai saham Hill tergantung pada PE rasio dari 3 perusahaan pembanding. Ya. Oleh karena itu, estimasi ini bergantung pada kelayakan kinerja sekelompok perusahaan terhadap perusahaan Hilso. Jadi, ini sangat tergantung dari rasio PE, ya, dari perusahaan sejenis, ya. Selain itu, apabila kondisi pasar berubah, maka pada saat perusahaan dijual ke pasar, maka harga estimasi tersebut menjadi tidak tepat. Ya, hati-hati pakai ini, ya. Mendingan pakai yang tadi. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan. Tadi saya pas di metode PI itu agak macet-macet Pak. Mungkin bisa dijelaskan ulang. Yang ini, ya. Jadi ini tuh membandingkan earning per share perusahaan. Jadi earning per share perusahaan dikalikan dengan price to earning ratio dari perusahaan yang sebanding atau sejenis. Jadi kita harus punya price earning ratio dari beberapa perusahaan sebanding. Ya, sama seperti kemarin ketika kita melakukan ALK, analisis laporan keuangan.
ya, kita harus dapat price earning ratio dari perusahaan sejenis supaya bisa tahu oh perusahaannya bagus atau enggak. Nah, ini juga. Inilah susahnya, ya, susahnya ini. Karena walaupun kelihatannya sama, tapi mungkin perusahaan punya keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh kelompok ini. Ya, kita tinggal mengalihkan saja earning per share dengan price to earning ratio. Ya, apropriasi atau perkiraan tadi price earning ratio dibagi estimated earning per share pada tahun pertama atau akhir tahun ini. Ya, makanya tadi akhir pendapatan depan diperkirakan melompat menjadi 2. Jadi 2 per lembar saham, bukan $2 ya, bukan hanya $2 ya, tapi $2 per lembar saham. Ini adalah earning per share, EPS. Ya, EPS-nya adalah 2 per lembar saham. Nah, bila PE-nya price to earning ratio perusahaan sejenis adalah 18,2, maka kita bisa menghitung nilai saham perusahaan menjadi dikalikan saja ya. Nah, 18,2 kali 2. Nah, berarti harga saham perusahaan adalah 36,4. Belum di-share ya. Ya. Jadi ini EPS-nya kita dapat dari dalam perusahaan, dari internal ya. Ya, yang dapat dari industri jenis adalah price to earning ratio. Ya, PE. Ya. Nah, caranya adalah appropriate ini ada rata-rata industri sejenis ya yang dapat dari tadi price to earning ratio atau price dibagi earning ratio. Nah, dikalikan dengan EPS dari perusahaan ya, EPS dari perusahaan. Ya. Oke. Nah, dikalikan saja. Tapi ini ada kelemahannya ya, kelemahannya terutama untuk PE dari industri kelompok industri perusahaan sejenis. Karena perusahaan itu susah carinya, ya. Industri sejenis ya. Kita kalau mengandalkan dari apa namanya lembaga-lembaga survei ya yang sudah ada nih industri jenis gini kadang-kadang nggak cocok atau gimana gitu ya. Dan ada pengaruh juga dari kondisi pasar, ya. Oke. Jadi tinggal dikalikan saja antara price to earning ratio dengan EPS-nya, ya. Ketemu nilai. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, ya. Dia belum punya dividen, belum punya ini, makanya dia mengandalkan ini. Atau perusahaan yang mau IPO, ya. Oke. Ada lagi? Hati-hati ya, jangan kemana-mana dulu ya. Coronanya lagi ganas nih. Di kantor sudah banyak kena, walaupun kita sudah divaksin 2 kali ya. Hati-hati. Nah,
Saya foto dulu deh. Oh iya, tambah latihan untuk kemarin ya. Yang kemarin yang penting malah lupa ya. Anda kerjakan halaman 327 ya, 327 92, latihan 92. Yang libur itu ya, libur atau jibor itu ya. Libur atau jibor. Gampang ini ya. 327 nomor 92, 9 step 2 ya. Lupa saya kemarin ya. Nah, dikerjakan saat ini juga dikumpulkan nanti maksimal 4:30 ya, 4:30 ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Izin Pak, Ya silakan. boleh minta slide-nya Pak yang tadi? Oh ya, ya nanti saya kasih ya. Baik Pak. Semua, saya kasih semua. Nanti di grup kelas ya, di grup kelas. Ya. Ya, pokoknya hati-hati, stay di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Karena memang benar-benar kacau ini ya. Kalau dikatakan ini ya benar-benar susah gitu ya. Kita mau apa, sudah divaksin juga masih kena ya. Takut juga, apalagi kalian mungkin belum ya. Makanya kalian kalau ada kesempatan untuk vaksin, ambil saja ya, ambil saja ya. Itu saran saya. Terutama ada vaksin-vaksin yang tidak memperhatikan domisili ya, itu ada semua. Mohon buruan vaksin. Memang tidak menjamin ya, tidak menjamin kita tidak akan kena corona, tapi paling enggak memperingan gejalanya gitu ya. Ya, oke ya, hati-hati ya, benar-benar hati-hati ini ya. Saya juga takut nih. Karena kemarin udah ada laporan beberapa mahasiswa udah izin ya sakit ya, sakit dan kampus pun memahami ya. Jadi ya nggak usah diabsen lah gitu ya, nggak usah diabsen, nggak usah dianggap nggak masuk, dianggap masuk aja. Karena takutnya dia malah semakin parah gitu ya. Ikut kuliah maka malah semakin parah. Bukan kita sih yang buat, tapi mungkin kondisinya juga nggak bagus gitu ya. Ya. Jadi jaga kondisi, tetap kalau di sini mah bisa minta vitamin di poliklinik ya, tapi kalau di rumah ya terpaksa harus membeli ya, gitu ya. Sering-sering berjemur ya, jangan lupa ya, ya, oke ya. Jadi 92 dikumpulkan nanti ya, maksimal 4:30. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ya, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.